Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada video kali ini kami akan memaparkan presentasi mata kuliah pragmatik dengan judul bentuk pragmatis dan implikasi pragmatis. Kami kelompok 11 beranggotakan saya sendiri, Novir Mailani dengan NIM A1B1200070 dan Lutfiana Putri dengan NIM A1B1201119. Berikut pemaparannya. Pragmatis. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Dengan demikian, bukan kebenaran objektif dari pengetahuan yang penting, melainkan bagaimana kegunaan praktis dari pengetahuan kepada individu-individu. Dasar dari pragmatisme adalah logika pengamatan, di mana apa yang ditampilkan pada manusia dalam dunia nyata merupakan fakta-fakta individual, konkret, dan terpisah satu sama lain. Selanjutnya, bentuk pragmatis. Dalam berkomunikasi dengan bahasa, orang sesungguhnya melakukan tindakan. Tindakan dalam berkomunikasi itu dapat dirinci menjadi tindakan-tindakan kecil, sebagaimana bahasa dirinci menjadi bentuk lingual atau BL, dari kalimat, klausa, frasa, sampai kata. Bagian terkecil dari tindakan komunikasi dengan bahasa disebut tindak tutur. Tegasnya berupa tindak ilokusi. Searle 1979 nomor 39 menyatakan bahwa tindak ilokusi merupakan unit terkecil dalam komunikasi linguistik. Dalam komunikasi antara N dan T, di samping menunjukkan fungsi BL, ilokusi itu sesungguhnya juga mentransaksikan isi komunikasi yang berupa proposisi P dalam menganalisis IP. Perpaduan antara ilokusi dan P merupakan suatu satuan analisis tersendiri yang disajikan atau diekspresikan dengan BL oleh N. BL merupakan konstruksi kebahasaan sebagai hasil dari pengujaran yang dilakukan oleh N. Hal tersebut terkait dengan pandangan Searle bahwa tindak tutur yang tidak dapat lepas dalam menganalisis IP terdiri atas tindak pengujaran, tindak proposisi, dan tindak ilokusi. Dengan SP, orang bertindak atau berbuat sehingga terjadi peristiwa komunikasi dalam pelaksanaannya. SP ditransaksikan melalui T yang diujarkan oleh N dan berwujud BL. Dalam pembicaraan IP, SP merupakan wujud konkret dari tindakan menggunakan bahasa dengan SP. N melakukan tindakan berkomunikasi dan berinteraksi dengan T guna mencapai tujuan percakapan tertentu, termasuk tujuan terselubung yang penyampaiannya oleh N dan T disampaikan tersirat di dalam SP. Berdasarkan hasil analisis data, ditemukan 12 SP. SP yang ditemukan dalam IP anak usia SD yaitu meliputi SP menginformasikan fakta, menyatakan kehendak, menyatakan kesenangan, menegaskan, menilai, mengingatkan, memastikan, meyakinkan, mengeluh, bertanya, meminta, dan menyuruh. Masing-masing merupakan tindak komunikasi yang dilakukan oleh anak melalui IP dalam berinteraksi dengan mitra bicaranya. Selanjutnya, ini pemaparan dari SP anak usia SD. Pertama, menginformasikan fakta. SP yang dominan pada IP anak usia SD adalah SP menginformasikan fakta, yaitu SP yang digunakan oleh N untuk menyampaikan informasi atau memberitahukan sesuatu kepada T. SP menginformasikan fakta dalam penyajiannya selalu didukung oleh kalimat berita. Contohnya yaitu, "Pa, sudah siang, Pa." Sudah siang? Ya, bangun, Pak. Kata atau kalimat 76 dan 77 SP pada IP 76 dan 77
adalah contoh SP menginformasikan fakta. Rally memberitahukan kepada ayahnya informasi waktu bahwa hari sudah siang. Selanjutnya, menyatakan kehendak. SP pada IP anak dapat berupa menyatakan kehendak, yaitu SP yang digunakan oleh N untuk mengungkapkan kehendaknya, kemauannya, atau niatnya untuk melakukan suatu perbuatan. Perbuatan yang dimaksud belum dilaksanakan, tetapi sudah direncanakan. Dalam pemunculannya, SP menyatakan kehendak disajikan dengan BL yang berupa kalimat berita. SP pada IP 84, 85, dan 86. Berikut contohnya. Pipis, pipis, Pak. Ya, pipis. Ya, sana, Bapak nyusul. Dengan Papa. Selanjutnya, menyatakan kesenangan. SP, IP, anak dapat berupa menyatakan kesenangan, yaitu SP yang mengungkapkan sesuatu yang disenangi, disukai, ataupun yang diinginkan oleh N. Bentuk menyatakan kesenangan pemunculannya dalam komunikasi disajikan oleh BL yang berupa kalimat berita. SP pada IP nomor 88. Berikut contohnya. Sekarang aku seneng dada. Sekarang aku seneng dada. Kamu itu sudah lapar. Tapi malas megang. Diugar dulu, Ma. Sabar sayang. Selanjutnya, menegaskan. SP pada IP anak dapat berupa menegaskan, yaitu SP yang digunakan oleh N untuk menegaskan sesuatu kepada T di dalam komunikasi. SP menegaskan disajikan dengan BL yang berupa kalimat berita. SP pada IP nomor 90. Berikut contohnya. Ika ngaji, jam berapa sekarang? Ini malam minggu. Y. Di sana merupakan kalimat penegasan terletak pada kalimat ini malam minggu, yang berarti jika malam minggu Ika tidak ngaji. Baiklah, diskusi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Yang kelima yaitu menilai. SP pada IP anak juga dapat berupa menilai, yaitu SP yang digunakan oleh N untuk memberikan penilaian terhadap suatu keadaan, orang, barang, atau di dalam komunikasi, SP itu disajikan dengan BL yang berupa kalimat cerita. Contoh, Ika, Asri, sana minum susu sama Bapak. Bapak pahit, kurang gula, males. Yang keenam yaitu mengingatkan. SP pada IP anak juga ada yang berupa mengingatkan, yaitu SP yang digunakan oleh N untuk mengingatkan sesuatu hal kepada T. Dengan adanya SP itu, T menjadi sadar, lalu ingat terhadap sesuatu hal. Misalnya, dengan SP itu, T menjadi selalu ingat pada janji, norma, dan kejadian yang telah lalu. Kemudian, memastikan. SP pada IP anak dapat berupa memastikan, yaitu suatu SP yang digunakan oleh N untuk menyatakan kepada T bahwa sesuatu pasti terjadi. SP memastikan dalam penyajiannya didukung dengan BL yang berupa kalimat berita. Kemudian meyakinkan. SP pada IP anak dapat berupa meyakinkan, yaitu SP yang digunakan oleh untuk meyakinkan melalui pengajuan alasan atau argumentasi dengan harapan dapat menerima kebenaran argumentasi yang diajukan. SP meyakinkan dalam penyajiannya didukung oleh BL yang berupa kalimat berita. Kemudian mengeluh. SP pada IP anak dapat berupa mengeluh, yaitu SP yang digunakan oleh N untuk menyampaikan keluhan kepada T. Dengan keluhan itu pun berharap agar tak mengerti kondisi dirinya yang memerlukan perhatian atau bahkan bantuan dari orang lain. SP mengeluh dalam penyajiannya didukung oleh kalimat berita. Kemudian bertanya. SP pada IP anak yang juga tergolong produktif adalah bertanya titik. Yang dimaksud dengan SP bertanya ialah SP yang digunakan oleh N menanyakan sesuatu kepada T. Dengan SP itu, N dapat meminta informasi atau mengkonfirmasi sesuatu kepada titik-titik bertanya dalam penyajiannya selalu didukung oleh BL yang berupa kalimat tanya. Kemudian meminta.
SP pada IP anak dapat berupa meminta atau memohon, yaitu SP yang digunakan oleh N untuk meminta sesuatu kepada T. Sesuatu itu misalkan mainan dan buku titik dalam penyajiannya. SP meminta didukung oleh BL yang berupa kalimat berita. Kemudian menyuruh. SP pada IP anak dapat berupa menyuruh atau memerintah, yaitu SP yang digunakan oleh N untuk menyuruh agar atau orang lain melakukan sesuatu untuk kepentingan dirinya ataupun diri orang lain. SB menyuruh dalam penyajiannya selalu disajikan oleh BL yang berupa kalimat perintah. Kemudian implikasi pragmatis. Implikasi pragmatis sesungguhnya adalah satuan pragmatis yang tersirat atau terimplikasikan dalam satuan pragmatis yang secara langsung dideskripsikan oleh BL. Implikasi pragmatis merupakan tujuan terselubung yang dikehendaki oleh N ketika ia mengujarkan BL kepada dalam suatu percakapan. Hasil analisis data menunjukkan bahwa percakapan anak usia SD ditemukan adanya 6 macam implikasi pragmatis, yaitu menyuruh, mengajak, menolak, meminta, mengingatkan, dan menginformasikan fakta. Yang pertama yaitu menyuruh. Implikasi pragmatis IP anak dapat berupa menyuruh atau memerintah, yaitu menyuruh T agar T atau orang lain melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak N. Implikasi menyuruh dapat disajikan secara tersirat dalam SP menginformasikan fakta, bertanya, menyatakan kehendak, mengingatkan, meminta, dan menyuruh, yaitu menyuruh yang P pada SP-nya berbeda atau berlawanan dengan implikasi yang dituju oleh N. Yang kedua, mengajak. Implikasi pragmatis anak dapat juga berupa mengajak, yaitu N mengajak T untuk ikut melakukan sesuatu bersama-sama dengan N. Dalam komunikasi, penyampaian implikasi mengajak dapat disajikan secara tersirat dalam SP bertanya, menilai, menginformasikan fakta, mengingatkan, menegaskan, menanyakan kesenangan, mengeluh, menyatakan kehendak, dan memastikan. Implikasi mengajak dapat disampaikan secara tersirat dalam SP bertanya. Kemudian yang ketiga, menolak. Implikasi pragmatis IP anak dapat berupa menolak, yaitu N menolak sesuatu yang ditunjukkan terhadap dirinya. Penolakan dapat dilakukan terhadap tawaran, ajakan, atau perintah yang ditunjukkan kepada dirinya. Implikasi pragmatis menolak penyampaiannya tersirat dalam SP bertanya, menginformasikan fakta, menyatakan kehendak, mengingatkan, menilai, mengeluh, menegaskan, dan menyuruh. Kemudian, meminta. Implikasi pragmatis IP anak dapat berupa meminta atau memohon. Dengan implikasi meminta, N bertujuan memperoleh sesuatu dari T seperti memperoleh pujian, buku, mainan, dan makan, ataupun bertujuan agar orang melakukan perbuatan ataupun sikap tertentu, seperti meminta bersabar. Implikasi meminta dapat disampaikan dengan SP bertanya, menyatakan kesenangan, menyatakan kehendak, mengingatkan, menginformasikan fakta, mengeluh, dan menilai. Kemudian yang kelima, mengingatkan. Implikasi pragmatis IP anak juga dapat berupa mengingatkan, yaitu N membuat tingkat akan hal yang diperkirakan telah dilupakan atau terlupakan oleh T. Hal-hal yang diingatkan dapat berupa suatu kekeliruan, keterbatasan, kebiasaan, ataupun tugas kewajiban. Berdasarkan hasil analisis data, implikasi pragmatis mengingatkan didukung oleh SP bertanya dan menegaskan. Kemudian yang keenam, menginformasikan fakta. Implikasi pragmatis dapat juga berupa menginformasikan fakta, yaitu N memberitahukan sesuatu kepada T dengan tujuan agar T dapat mengetahui bahwa ada sesuatu atau sesuatu telah terjadi. Pemakaian IP dengan implikasi pragmatis menginformasikan fakta agak terbatas pada anak. Dari data itu ditemukan bahwa penyampaian implikasi pragmatis menginformasikan fakta tersirat dalam SP bertanya dan menginformasikan fakta juga, tetapi dengan P yang berbeda dari tujuan terselubung yang diimplikasikan. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.